this video. So I won't tell you about my religion statement. Jadi perkenalkan, nama saya Cinda Zena Bong Manalu dengan NIM 21611000055 selaku mahasiswa S1 Prodi Farmasi di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Jadi saya di sini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk TTS, yaitu tes setengah semester. Yang pertanyaan-pertanyaannya itu adalah: yang pertama, tujuan agama pada umumnya. Yang kedua, mengapa perbuatan baik tidak bisa menjamin kita masuk surga. Terus yang ketiga ada mengapa perlu kurban. Yang keempat, mengapa Yesus satu-satunya yang bisa jadi kurban. Terus yang kelima adalah mengapa harus percaya agar kita bisa diselamatkan. Terus yang keenam ada apa itu percaya. Terus yang ketujuh ada tujuan Allah menyelamatkan kita. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama adalah tujuan agama pada umumnya. Apa itu tujuan agama pada umumnya? Tujuan agama pada umumnya yaitu membawa perdamaian dan saling melengkapi. Semua agama pasti mengajarkan tentang hal yang baik dan mengajarkan untuk menjauhi hal-hal yang jahat gitu kan. Kita harus beragama dengan nalar kritis. Kan ada pertanyaan tuh. Itu kan urusan kita dengan Tuhan. Agama itu merupakan urusan kita dengan Tuhan. Tetapi interaksi antar umat beragama adalah urusan kita. Kita harus bisa menjaga perdamaian terhadap siapapun dan dengan agama apapun. Nah, yang kedua, mengapa perbuatan baik tidak bisa berhasil membuat kita masuk surga? Karena kita sudah punya tali dosa sejak awal, seperti dalam Roma 3 ayat 23 yang berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sedangkan upah dosa ialah maut atau kematian. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita sudah di bawah hukuman kematian itu sendiri? Oleh karena itu diperlukannya penebusan dengan pengorbanan, seperti dalam Titus 3 ayat 5 yang berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan karena rahmatnya melalui kuasa pembasuhan dan kelahiran baru. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa perlu kurban? Mengapa perlu kurban? Agar kita bisa dipulihkan dari dosa dan bisa masuk surga. Karena kita sudah mati rohani. Karena dosa, roh kita sudah mati. Dan yang bisa masuk surga hanya orang yang rohnya sudah dipulihkan. Seperti sabda Isa dalam Yahya 3 ayat 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali. Kita menjawab pertanyaan nomor 4, mengapa hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa menjadi korban? Karena syarat-syarat korban itu ada 3, yaitu harus memiliki sifat kasih dan menunjukkan bukti kasihnya melalui pengorbanan. Yang kedua adalah harus dalam wujud manusia, tidak bisa diganti dengan hewan, karena manusia harus dibayar dengan manusia. Kenapa begitu? Karena dalam pengorbanan itu harus nilai. Terus ada pertanyaan nih, apakah Allah tidak bisa menciptakan manusia baru yang lain gitu untuk menggantikan pengorbanan Yesus? Bisa sebenarnya, tapi manusia itu tetap tidak bisa menebus dosa manusia karena dia sendiri sudah di bawah tali dosa itu sendiri, yaitu di bawah hukuman kematian. Terus kalau misalnya manusia diibaratkan dengan bayi, si bayi itu harus disembelih tepat saat dia lahir agar si bayi tersebut tidak mengenal dosa. Tapi dengan bayi tersebut itu hanya bisa menyelamatkan satu orang saja. Sedangkan di dunia ini memiliki 7 miliar orang. Agar semuanya tidak terjadi, Yesuslah yang mengorbankan dirinya sendiri dengan menunjukkan bukti kasih yang tertinggi, yaitu pengorbanan. Dan nilai Yesus itu lebih tinggi daripada manusia biasa. Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Yesus itu sendiri bukan manusia ciptaan atau jelmaan, karena Yesus sendiri adalah Allah yang turun ke dunia dan menjadi manusia.
Terus yang syarat yang ketiga itu harus suci, karena kalau tidak suci atau berdosa, dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia udah di bawah hukuman kematian itu juga. Jadi harus ada orang lain dari luar yang suci dan tidak berdosa agar bisa menyelamatkan. Nah, saat Yesus mati itu, yang mati adalah Yesusnya atau wujud manusianya, karena Allah itu kekal. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu mengapa harus percaya agar kita bisa diselamatkan. Karena Yesuslah jaminan keselamatan, seperti dalam Yohanes 10 ayat 28, kan ada dua kata kunci. Dua kata kunci itu yaitu pasti dan selama-lamanya. Nah, maksud arti pasti itu apa? Dia akan menyelamatkan kita 100% gitu loh, bukan 50% lagi yang kayak cuman coba-coba gitu. Dan untuk kata kuncinya kedua yaitu selama-lamanya. Itu maksudnya tidak untuk sementara, bukan bersifat untuk sementara. Tuhan kan memiliki dua sifat, yaitu kasih dan adil. Tuhan mengampuni dosa manusia, tetapi dengan sifat adil itu kita harus percaya kepadanya. Sebenarnya bisa kita tidak percaya, tapi dengan konsekuensi kita tidak diselamatkan gitu loh. Seperti dalam Matius 10 ayat 14 yang berkata, jika ada orang yang tidak mau menerima kamu dan tidak mau mendengarkan perkataanmu, kebaskanlah debu dari kakimu ketika kamu pergi dari rumah atau kota itu. Terus saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu apa arti percaya? Percaya itu maksudnya mempercayakan diri kepadanya dan memiliki iman kepada Yesus dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Karena dengan percaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan hidup yang kekal itu hanya bisa diperoleh dengan iman yang menyelamatkan. Maksud dari iman yang menyelamatkan itu adalah kita mengenal, percaya, dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Bukan sekedar percaya tapi tidak mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, ataupun percaya yang hanya bersifat sementara. Terus yang pertanyaan terakhir itu ada tujuan Allah menyelamatkan kita. Tujuan Allah menyelamatkan manusia. Tujuannya itu adalah agar kita bisa masuk surga dan dipulihkan dari dosa. Karena kan yang seperti saya bilang tadi, yang bisa masuk surga itu hanya orang yang rohnya sudah dipulihkan atau ditebus. Terus sesuai karakter Allah yaitu kasih, Allah menunjukkan bukti kasih-Nya yang tertinggi melalui pengorbanan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan karena Ia juga memiliki kasih karunia untuk manusia.